Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Topik dimanapun Anda berada. Senang sekali Topik spesial kali ini kita berkesempatan bertandang langsung di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari atau KPP Kendari. Dan tentu kita akan mengenal lebih dekat lagi dengan sosok yang sangat menginspirasi di sini, yaitu Bapak Aris Sofingi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik ya Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, bagi sebagian pemirsa di rumah pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Pak Aris Sofingi. Beliau adalah Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari atau Kantor SAR ya Pak ya. Nah, ketika di Sulawesi Tenggara ada bencana pasti namanya Pak Aris Sofingi yang terdengar duluan nih ketika membutuhkan bantuan. Benar begitu Pak? Iya kan? Oke. Tapi di sini kita akan lebih mengetahui, lebih mengenal lagi sosoknya Pak Aris Sofingi, sisi lainnya Pak Aris Sofingi selain sebagai Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari. Nah, Pak Aris, kita semua tahu nih tugas dan pokok fungsinya juga SAR Kendari. Nah, namun di sini kita mau kulik sedikit nih sosoknya Pak Aris. Boleh dijelaskan seperti apa sih sosok Pak Aris kecil? Ya. Kalau cerita masa kecil, ya saya dilahirkan di sebuah kampung, ya cukup terpencil di kota kabupaten kecil yaitu di Boyolali. Boyolali, wong Jawa ternyata. Oke. Aslinya dilahirkan di Boyolali. Tepatnya di Desa Gedong namanya. Gedong, kelurahannya Belingo, kecamatannya Monjosongo, masuk di Kabupaten Boyolali. Jadi termasuk kampung ya masa pinggiran lah begitu. Ya, masa kecil saya habiskan di sana dari lahir sampai dengan sekolah madrasah sanawiyah, atau kalau tingkat sekolah umum itu SMP, tingkat SMP. Saya menghabiskan masa kecil saya sampai di SMP di Boyolali. Kemudian setelah menyelesaikan pendidikan madrasah sanawiyah, saya sempat mengenyam pendidikan di pesantren. Ya kurang lebih sekitar ya 1 tahun lah, 1 tahun. Kemudian sekolah atau pendidikan tingkat menengah saya di Ambon, ya, di Ambon, karena memang pada waktu itu ya kita bercita-cita ingin memperbaiki taraf hidup lah, ya, memperbaiki kehidupan yang tentu lebih baik dari kehidupan yang ada di kampung saya. Karena saya dilahirkan dari seorang petani, ya, bapak saya, ibu saya petani, sehingga kami juga punya keinginan bisa lebih baik lagi dari orang tua kan begitu. Sehingga kami meninggalkan kampung halaman, ya, setelah di pesantren kami ke Ambon dan melanjutkan sekolah di Ambon di SMA sampai masuk di Basarnas. Ya, pada waktu itu sebutannya Basarnas itu masih di bawah, masih menjadi unit pelaksana teknis dari Kementerian Perhubungan. Masih di bawah Kementerian Perhubungan dengan nama Kantor Subkoordinasi Rescue Ambon. Ya, Kantor Subkoordinasi Rescue Ambon di bawah Kantor Koordinasi KKR 3 di Ujung Pandang waktu itu. Seperti itu. Jadi masuk di Basarnas tahun 96. Oke, saya masih umur 6 tahun waktu itu ya. Baik, Pak Aris, jadi beranjak dari kesederhanaan dalam keluarga dan mempunyai cita-cita yang besar. Nah, kalau boleh digambarkan masa kecil kan identik dengan cita-cita nih. Cita-citanya Pak Aris waktu kecil apakah sudah sinkron dengan yang saat ini? Cita-citanya sih bagaimana bisa memberikan manfaat untuk orang lain gitu aja, untuk masyarakat, untuk manusia yang lain. Dan alhamdulillah ternyata ada yang kesampaian. Ada yang kesampaian, cita-cita itu bisa memberi manfaat orang lain dengan saya masuk bekerja di Basarnas di bidang kemanusiaan.
dalam hal pencarian dan pertolongan dalam kondisi bencana atau kecelakaan. Nah, harapan kami memang ya menjadi bisa memberikan manfaat, membantu, menolong kepada sahabat itu. Nah, saya penasaran dari sekilas ceritanya Pak Aris Sofinggi. Apa sih yang membuat Pak Aris Sofinggi begitu tertarik masuk ke dunia SAR, Pak? Apakah panggilan jiwa untuk menolong sesama lebih besar lagi dari orang-orang pada umumnya atau seperti apa, Pak? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa saya sempat belajar di pesantren, sehingga sedikit kami juga dibekali ilmu agama. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyabdakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia atau orang yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Ini yang nyambung dengan cita-cita saya. Oh, ternyata ini ilmu sedikit ilmu agama yang kami dapatkan di pesantren. Ini rupanya mungkin jalannya saya harus menekuni bekerja di Basarnas dengan harapan besar bisa memberi manfaat lah kepada manusia yang lain. Ya, Pak. Nah, sampai ketika terjun di dunia SAR sendiri, apa bisa diceritakan nggak Pak? Apa sih sesuatu yang unik yang pernah Bapak alami semasa di SAR ini, Pak? Pada saat awal saya masuk di Basarnas, yaitu di kantor subkoordinasi rescue atau SKR Ambon, waktu itu masih Basarnas masih belum sebesar saat ini. Ya, dengan peralatan yang sangat terbatas, dengan personil yang sangat terbatas, harus melaksanakan operasi pesawat terbang. Waktu itu ada merpati cross landing di ujung landasan di Bandara Patimura, yaitu di Laha. Dengan peralatan yang sangat minim, saya dengan panggilan jiwa sebagai petugas SAR, sebagai rescuer waktu itu, kami harus untuk bisa segera secepat mungkin mencapai landasan lokasi crash merpati waktu itu dengan mengendarai motor Honda Win waktu itu. Kami tapi itu juga bukan motor dinas ya. Masih motor dinas, kendaraan dinas masih sangat terbatas. Jadi dengan kendaraan sendiri Honda Win waktu itu harus menyeberangi sungai untuk bisa mencapai itu sampai rantainya itu terlepas. Nah, itu yang menjadi sangat terkesan. Harusnya kita bisa dengan cepat membantu, justru malah masalah dengan terlepasnya, putusnya rantai motor, sehingga ya ini mau bagaimana lagi nih seperti ini ya, terpaksa ya motor ditinggal, bagaimana kita bisa mencapai lokasi ujung landasan yang tempat crashnya merpati waktu itu. Itu tadi suka dukanya ya pemirsa. Nah Pak, boleh diceritakan lagi nih, orang berproses dari bawah ya. Posisi Bapak sekarang ini pasti dimulai dari nol juga tentunya. Boleh diceritakan ketika masuk di dunia SAR itu Bapak di posisi apa dan seperti apa prosesnya Pak? Hingga bisa sampai seperti sekarang ini, dan seperti apa tanggapan orang tua Bapak yang mendidik Bapak sedari kecil dulu? Ya alhamdulillah untuk perjalanan hidup saya bisa sampai seperti saat ini tentu berproses. Dan yang membuat saya bersyukur dan bisa sampai seperti ini tidak lain dan tidak bukan ya dorongan, kemudian doa yang paling penting adalah doa orang tua saya. Ya, bapak ibu saya yang mensupport. Yang paling penting adalah doa mereka. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa saya terlahir sebagai anak petani, ya sebagai anak petani yang dengan ekonomi yang sangat terbatas lah, kemampuan ekonomi yang sangat terbatas, sehingga untuk pembiayaan secara material, secara finansial tentu sangat kurang. Tapi bisa sampai seperti ini ya karena
doa itu yang Doa, paling utama dukungan. adalah doa. Ya mudah-mudahan Ibu almarhum, kebetulan pada saat saya berdinas di Merauke, ibu saya almarhum mendahului. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan surga yang tinggi buat ibu saya. Saya mengawali karir sebagai petugas SAR, itu sebagai rescuer, ya, petugas lapangan yang memang harus terjun langsung di lapangan untuk memberikan bantuan SAR. Selama kurang lebih 2 tahun kami melaksanakan di kantor SAR Ambon, kemudian kami pindah mutasi ke Makassar. Ya, di Makassar saya masih sebagai petugas lapangan rescuer. Di samping itu juga ada tugas-tugas tambahan yang lain yang diperbantukan di tugas-tugas yang lain, karena memang personel masih sangat terbatas, sehingga satu pegawai itu kadang harus menghandle beberapa tugas atau pekerjaan yang lain karena memang keterbatasan personel. Jadi kami diperbantukan di administrasi, di pergudangan seperti sekarang ini. Saat ini ya saya pernah untuk mengelola pergudangan, kemudian administrasi keuangan dan lain sebagainya. Apapun tugas yang diberikan oleh pimpinan, ya kami laksanakan sebaik mungkin dan sesuai dengan kemampuan saya. Kemudian selama 10 tahun saya di Makassar, di kantor SAR Makassar. Kemudian pimpinan mempercayakan menjadi koordinator pos namanya, yaitu di Palu. Waktu itu kantor SAR Palu itu masih berupa pos di bawah dan bertanggung jawab kepada kantor SAR Makassar. Kami oleh pimpinan diberikan kepercayaan untuk sebagai koordinator pos sampai berproses. Palu menjadi satker sendiri, UPT sendiri. Kemudian oleh pimpinan dipercaya saya sebagai pejabat struktural di kantor SAR Palu, mulai dari kasih operasi, kasih potensi, kemudian di bagian umum, di subbag umum, sampai akhirnya di tahun 2017 pimpinan mempercayakan sebagai kepala kantor di Merauke. Ya, kantor SAR atau kantor SAR kelas B Merauke selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian kembali pimpinan mempercayakan untuk melaksanakan tugas sebagai kepala kantor kelas A di Semarang kurang lebih 2 tahun. Dan saat ini mulai dari 2020 hingga saat ini di kantor SAR kelas A Kendari. Welcome itu to Kendari. Kira-kira perjalanan singkatnya seperti itu. Luar biasa panjang dan berproses banget ya Pak ya. Dan saya yakin pasti orang tua Pak Aris, Ibu almarhum bangga, bapaknya juga Pak Aris juga bangga memiliki anak seperti Bapak dengan sosok semangatnya yang tinggi dan kegigihannya dalam mengejar cita-cita ya Pak. Nah tadi sudah diceritakan seperti apa prosesnya dari daerah ke daerah, rotasi begitu banyak. Dan boleh diceritakan Pak, daerah mana sih yang mempunyai kesan tersendiri di hatinya Bapak ketika Bapak ada di sana? Ya, kalau terkait dengan kesan, dimanapun saya bertugas itu masing-masing memberikan kesan, dan saya tidak bisa menyampaikan mana yang paling terkesan. Semuanya berkesan. Ya, semua berkesan. Ya, mulai dari waktu di Makassar, di Palu, kemudian di Merauke, ya, di ujung timur Republik ini, kemudian di Semarang, di daerah yang dekat dengan tempat kelahiran saya, sampai saat ini saya di Kendari. Banyak kesan-kesan yang mendalam lah di semua tempat kerja. Yang jelas semua alhamdulillah kami jumpai di mana kami kerja, kawan-kawan khususnya di lingkup kantor SAR itu sangat support, memberikan support kepada saya selaku pimpinan untuk bisa melaksanakan tugas
kemanusiaan ini dengan baik. Oke. Nah Pak, tadi kan juga sudah diceritakan berawal dari bawah sekali ya sebagai rescuer. Nah itu yang membuat Bapak, sosok Bapak itu selalu hadir ketika ada bencana terjadi di Sulawesi Tenggara, langsung terjun lapangan ya Pak ya. Dan itu seperti apa Pak tanggapan masyarakat yang ada di sana? Pasti sangat senang dengan kehadiran Bapak. Ya tentu sangat senang lah ya, masyarakat maupun anggota dengan kehadiran pimpinan di lapangan tentu memberikan support untuk anggota, tentu memberikan support, memberikan spirit buat kawan-kawan yang bertugas di lapangan. Begitupun juga masyarakat tentu juga akan menyambut dengan senang hati bahwa pimpinan itu bisa melihat langsung, terjun langsung ke lapangan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Oke, saya juga jadi penasaran sebenarnya seperti apa sih tanggapan karyawan-karyawan di KPP Kendari sendiri terhadap sosok Pak Aris, tapi belum ada, nanti saya nanya sendiri deh. Tapi kalau boleh digambarkan Pak, Bapak itu sebenarnya pengennya meng-create karyawan di Bapak itu seperti apa sih di SAR sendiri? Yes, tidak kalau keinginan saya sebagai pimpinan tidak terlalu muluk, ya. Yang jelas kami selalu memberikan support kepada anggota, kepada kawan-kawan, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa jadilah kalian manusia yang terbaik. Ya, terbaik dalam arti sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan, satu buah hadis tadi, sebaik-baiknya manusia atau manusia yang paling baik itu adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu saja. Bisa dikatakan profesi bekerja di dunia SAR ini panggilan sosialnya harus lebih tinggi juga ya Pak, harus lebih berempati lagi ya Pak. Betul. Nah Pak, selama di SAR sendiri tantangan apa sih yang Bapak rasakan untuk baik itu untuk kinerjanya Bapak sendiri ataupun untuk institusi ini? Ya, tantangan di setiap tempat tugas tentu banyak atau adalah ya tantangan-tantangan tersendiri, kendala tersendiri. Namun bagi saya kendala atau permasalahan itu menjadi tantangan yang harus kita carikan solusi, kita mencarikan jalan keluar bagaimana terhadap permasalahan yang terjadi. Salah satunya adalah tantangan yang ada di Sulawesi Tenggara ini, tugas Sulawesi Tenggara yang luas wilayah atau wilayah kerja kantor SAR Kendari ini meliputi seluruh Sulawesi Tenggara ya, berbatasan dengan Sulawesi Tengah, berbatasan dengan Maluku Utara, dengan Maluku, kemudian dengan Sulawesi Selatan yang cukup luas. Bahkan sebagian wilayah Sulawesi Selatan itu di Kabupaten Luwu Timur di Sorowako itu masih menjadi wilayah kerjanya kantor SAR Kendari, dengan lebih kurang 2/3 wilayah kerja itu meliputi perairan dan kepulauan, di mana transportasi masyarakat, aktivitas masyarakat di Sulawesi Tenggara itu lebih banyak melakukan perjalanannya atau mobilisasinya dengan menggunakan transportasi laut antar pulau yang dengan risiko yang sangat tinggi tentunya, terutama para nelayan-nelayan itu ya memang karena hidupnya di laut tentu risikonya juga tinggi terjadinya kecelakaan kapal atau kecelakaan di laut. Dan selama lebih kurang 2 tahun, hampir 2 tahun saya bertugas di kantor SAR Kendari ini, mayoritas atau kebanyakan kecelakaan musibah yang terjadi itu adalah kecelakaan di laut. Hampir 80% itu lebih banyak kecelakaan di laut yang kami tangani. Ini yang menjadi tantangan. Dengan keterbatasan alut yang ada, kemudian komunikasi, navigasi yang dimiliki oleh para nelayan ini menjadi tantangan besar buat kami. Kadang mendapatkan informasi, laporan ya nelayan belum kembali dari melaut
mereka hanya menyampaikan kira-kira aktivitasnya, tempat mancingnya, ya biasanya di sekitar misalkan di Pulau Batu Atas dengan Wakatobi misalkan. Nah, itu kan luas, ya, lautan yang begitu luas. Hanya disampaikan kira-kira di aktivitasnya mencari ikan di antara perairan Batu Atas dengan Wakatobi misalkan. Ini kan sangat luas, sehingga kami harus menjalin koordinasi komunikasi dengan instansi atau stakeholder yang ada di sekitar di Wakatobi, di Batu Atas, kemudian di Buton Selatan, kemudian Buton Utara, dan wilayah-wilayah yang dekat sekitar situ untuk bisa membantu proses pencarian. Itu yang menjadi tantangan buat kami. Ya Pak, sebentar saya mau ngulik nih soal sosok Bapak di keluarga seperti apa sih Bapak jadi anak dan istri. Tapi sebentar ya Pak, kita bahas sesaat lagi. Pemirsa tetap bersama kami di Topik Tokoh Pilihan Kita. Kembali lagi di Topik Tokoh Pilihan Kita dan masih bersama Pak Aris Sofini di sini. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui sosok Pak Aris Sofini berdasarkan Pak Aris Sofini sendiri ya. Nah, kali ini saya ingin tahu seperti apa sih sosok Pak Aris Sofini berdasarkan pendapat dari orang lain. Dan saya sudah kedatangan bintang tamu, langsung saja saya undang. Silakan masuk. Ada Ibu Aris Sofini, ada Ibu Popi di sini. Silakan Ibu. Saya nggak tahu. Aduh. Datang Ibu. Ya. Oh. Ini adalah istri Saya- Pak Aris Sofini. Masya Allah. Saya tahu betul, saya nggak tahu. Masya Allah, saya nggak. Berasa ulang tahun ya Pak ya? Ya, berasa ulang tahun saya. Tiba-tiba ini muncul. Iya, jadi Ya. ini pemirsa adalah Ibu Aris Sofini, Ibu Popi. Selamat datang Ibu. Nah, Ibu, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Bapak ini. Saya mau tahu dong dari Ibu sendiri sosoknya Pak Aris. Jadi terharu ya, mau nangis nih, tisu-tisu. Jadi boleh diceritakan sosok Pak Aris Sofini di mata keluarga seperti apa nih Bu? Seperti apa sosok suami yang seperti apa dan sosok ayah yang seperti apa juga nih Bu? Bapak sebagai sosok suami yang bertanggung jawab, pekerja keras, dan disiplin kepada anak-anaknya. Wah, luar biasa, jadi sosok ayah yang sangat bijaksana juga ya Bu. Iya. Nah Bu, ini kan Pak Aris Sofini adalah kepala kantor pencarian dan pertolongan Kendari, otomatis tugasnya banyak, sibuk. Seperti apa sih Bu kalau misalnya Bapak harus mendapatkan telepon yang darurat nih, harus ke lokasi, seperti apa Ibu menanggapinya? Harus segera ke tempat tugas ya. Seperti apa Bu? Bapak langsung Oke. lebih mementingkan tugasnya dahulu. Oke. Nah Pak, ada yang ingin Bapak sampaikan mungkin kepada Ibu di sini melalui kesempatan ini? Ya, saya sangat bersyukur dan berterima kasih khususnya kepada istri saya dan juga anak-anak saya yang selalu mensupport terhadap tugas-tugas saya sebagai khususnya sebagai kepala kantor SAR yang harus melaksanakan tugas tidak mengenal waktu dalam 1 kali 24 jam, apalagi ada kecelakaan atau musibah besar, kadang dini hari, tengah malam, saya harus meninggalkan mereka, tapi mereka juga bisa mensupport dan bersabar dengan tugas yang memang harus saya hadapi. Kadang juga walaupun saya tidak terjun langsung ke lapangan, misalkan ada operasi kapal, kecelakaan kapal, kami harus memberangkatkan kapal dari Bau-Bau. Kadang istri saya, keluarga, anak-anak saya menemani begadang, ya, menemani begadang karena saya harus monitor pergerakan mereka
sampai tujuan dan saya memastikan mereka kembali ya ke pangkalan lagi dengan aman, baru kami bisa tidur. Dan kadang istri saya, anak-anak saya juga mensupport ikut begadang gitu. Jadi seperti itulah. Di samping itu juga istri saya yang selama ini ya sangat mendukung dengan tugas-tugas saya, kemajuan dalam saya berkarir, dan saya menjadikan istri saya di samping saya. Jadi kalau ada istilah keberhasilan atau kesuksesan seorang suami itu di belakangnya ada sosok istri. Kalau saya tidak menjadikan istri sebagai sosok di belakang, tapi di samping saya. Wah, luar biasa, Ya, Masya Allah. yang mendampingi saya harus berjalan berdampingan, bukan istri saya jadikan di belakang saya yang mendorong saya, tapi ya di sebelah saya yang harus berjalan bersama begitu. Sehingga sampai ya seperti saya sekarang ini seperti itu ya. Doa istri Ya, tentu itu yang paling penting ya. Nah, kalau di mata keluarga sendiri, kalau Bapak ingin mengkreat anaknya seperti apa? Apakah nanti kedepannya diarahkan juga untuk bisa jadi penerusnya Bapak, atau bebas aja begitu Bapak Ibu, seperti apa? Mungkin dari Ibu. Untuk anak-anak bebas saja Bebas Mbak, saja. iya. Sesuai dengan keinginan mereka, iya. Nah, Pak, Mereka terakhir nih bebas. Pak, boleh di perbincangan kepada kami, apa sih Pak cita-cita terbesarnya Bapak, baik itu secara pribadi, di keluarga juga, dan juga untuk di lembaga pimpinan Bapak ini? Ya, kalau keinginan cita-cita untuk kelembagaan, untuk Basarnas di tahun 2022 yang akan datang, tepatnya di 28 Februari, itu Basarnas berulang tahun yang ke-50 sebagai ulang tahun emas Basarnas. Cita-cita atau keinginan atau harapan saya selaku kepala kantor, kepala UPT yang dipercayakan oleh pimpinan untuk mengemban tugas ini, Basarnas semakin profesional, Basarnas semakin besar, Basarnas semakin maju, dan Basarnas juga dicintai masyarakat, dan yang lebih utama adalah bagaimana Basarnas bisa sebesar-besarnya memberikan manfaat untuk masyarakat. Itu yang paling penting untuk kelembagaan, untuk lembaga Basarnas. Untuk saya pribadi, cita-cita ya mengalir. Selama ini kami dalam menjalani kehidupan kita mengikuti, mengalir saja. Cuman namanya keinginan, cita-cita tentu ada. Yang paling besar ya bagaimana keluarga saya bisa hidup bahagia, bisa langgeng ya, kemudian anak-anak juga bisa meraih cita-citanya seperti yang disampaikan oleh ibu, oleh istri saya. Untuk anak-anak kami berikan keleluasaan untuk memilih jalan hidupnya masing-masing, karena setiap orang termasuk anak-anak juga punya jalan hidup masing-masing. Biarkan mereka berkembang sesuai dengan passionnya, tidak akan memaksakan kamu harus jadi ini atau jadi itu, kamu harus meneruskan Bapak di Basarnas, ya tidak. Ya, nggak ada target-target seperti itu ya. Seperti halnya termasuk anak saya yang kedua ini, kemarin juga mencoba untuk mengikuti CPNS di Basarnas ya, untuk formasi rescuer, dan alhamdulillah sampai ke tahapan untuk CAT ya, itu bisa sampai CAT. Namun untuk SKB-nya kebetulan sementara berbenturan waktunya dengan pengkaderan di kampusnya
ya di Universitas Hasanuddin di Fakultas Hukum. Ya, saya kembalikan kepada anak saya, kamu mau lanjutkan berproses untuk menjadi CPNS atau kamu akan melanjutkan pendidikanmu, kuliahmu. Saya kembalikan, anak saya memilih untuk tetap melanjutkan pendidikannya, kuliahnya, ya silahkan. Biar memberikan kesempatan yang lain untuk bisa bergabung di Basarnas. Bisa sih ada penerusnya Bapak ya, karena begitu Bapak terlihat di kalangan keluarga begitu menginspirasi ya Bu, bukan hanya di kalangan masyarakat tapi di keluarga sendiri menjadi sosok idola, sosok inspirasi. Buktinya anaknya tadi juga mau ikut tes di SAR sendiri. Terima kasih Pak Aris, Baik. terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak Indah. Sehat selalu. Amin, amin. Allah berkati ya. Dan pemirsa, demikianlah topik tokoh pilihan kita edisi kali ini. Sampai jumpa di topik edisi selanjutnya dengan tokoh-tokoh yang berbeda dan tentunya juga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.